kita ada juga visi misi yang ditetapkan di sini adalah to protect and to serve. To protect warga negara Indonesia di negara akreditasi dan badan hukum Indonesia di negara akreditasi. To serve itu juga sama, warga negara Indonesia di akreditasi, dan juga to serve warga negara Indonesia yang akan ke sini melakukan perjanjian dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ardani Naryasti, Kepala KPPBJ Bengkulu. Dari Bengkulu saya akan ditemani oleh teman saya yang jauh di sana, Bu Yeti Yulianti. Silakan. Selamat siang Pak Denny, Bu Ardani. Saya Yeti Yulianti dari Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang ya. Oh ya, kita mau memperkenalkan. Ya, dalam program obrolan online Yeti Ardani. Apa aja diobrolin. Nah, Bu Yeti, kali ini kita mau ketemu sama siapa nih? Kita kedatangan tamu juga loh. Biar kita nggak ngobrol berdua, ya kan? Ini tamunya dari jauh loh, Bu Ardani. Sejauh apa sih? Pengen jauh tahu fisiknya saja, tapi hatinya dekat sama kita berdua kan? Betul. Oke, tamu kita pada hari ini adalah Pak Denny Suryantoro, Atase Keuangan Republik Indonesia di Singapura. Apa kabar Pak Denny? Baik, makasih Mbak Ardani, Mbak Yeti. Waduh, kayaknya audiensnya sebutannya namanya apa nih? Apanya nih? Belum sebutan ada. Belum ada. Sebutan ke audiens terserah saja para penonton kali ya. Penonton. Iya. Mungkin nanti Pak Denny bisa kasih ke kita ya usulan gitu sebutan ke audiensnya apa gitu ya yang khas kita ya kan Pak Denny? Apa gunanya kita ngundang Pak Denny kalau kita nggak dikasih masukan-masukan ya kan? Ya. Oh iya. Oh no. Pakar humas. Ini boleh diedit nanti kan? Ini Pak Denny puasa nggak ya sebetulnya ya Pak Denny? Puasa ya? Artinya Pak Denny puasa Bu Ardani, cuma mungkin dia nggak sahur. Atau dia lupa kalau sedang puasa gitu ya, udah kebiasaan begitu gitu. Kayak lebih cerah Pak Denny di Singapura, happy kayaknya ya. Alhamdulillah. Di sini ya gini-gini aja sih. Gitu-gitu aja. Namanya kan COVID ya, jadi semuanya masih terbatas. Dan Singapura lagi sepi-sepinya sebetulnya karena nggak ada orang luar masuk. Nah, kita pengen tahu nih Pak Denny, pandemi COVID di Singapura tahun kemarin kan Pak Denny sudah bertugas di Singapura sejak tahun kemarin ya, di mana pandemi itu sedang naik-naiknya kalau di Indonesia. Nah, kalau di Singapura sendiri gimana nih Pak Denny dibandingin dengan tahun 2021 ini? Di sini so far oke banget ya Mbak, karena well managed kalau saya bilang, karena semuanya serba ketat, apalagi di perbatasan. Jadi kalau kita lihat angka meninggal, ini bukan masalah angka ya, tetapi angka bisa menjadi parameter. Yang meninggal itu 30. Saya nggak bilang cuman ya. Satu orang meninggal itu pun sudah apa yang harus kita harus prihatin. Tetapi Singapura itu untuk COVID-19 sampai hari ini 30 yang meninggal. 30 orang dari? Saya tidak bilang hanya ya 30 orang yang meninggal. Dari seluruh? Dari populasi sini sekitar 5,7 juta. Ya. Sebenarnya sedikit sekali, cuman ya satu nyawa itu berharga kan ya. Itu seperti apa Pak Denny penanganannya di sana bisa menekan sampai kecil seperti itu? Ini di sini keren ya gue bilang, karena gue pakai lu gue nggak apa-apa ya. Ya udah terserah. Mungkin Pak Denny soalnya excited ya ketemu dengan orang yang berbahasa Indonesia nih soalnya. Ya karena kalau kita lihat di sini Singlish kadang pakai gua juga. Iya. Jadi kalau ngomong Singlish keren lah gua gitu. Lu juga lu gua. Kalau kita ngomong Singlish. Nah di sini ya untuk penanganannya di perbatasan tentunya teman-teman tahu masih ketat banget. Jadi orang yang nggak ada alasan masuk nggak bisa masuk. Jadi cuma orang mau alasan belanja gitu nggak bisa. Atau even itu mau nengok
untuk temennya yang sakit itu pun nggak bisa. Jadi Nggak bisa, ya. mereka harus ada izin. Yang selama ini ke Singapura kan kita capcus saja, tetapi kalau sekarang kita lihat untuk pekerja harus ada izin dari MOM, Ministry of Manpower. Untuk orang yang mau berobat itu pun sudah harus ada dokter di sini, harus izin ke MOH, Ministry of Health. Terus yang pelajar dari MUI, Ministry of Education, itu izin-izin yang harus ditempuh oleh orang-orang yang mau ke Singapura. Itu pun tidak mudah. Nah, begitu sampai di dalam, harus karantina 14 hari. Kalau di kita kan 5 hari ya. Ya. Kalau di sini 14 hari. Di mana 14 tuh? hari. Di karantina Karantina itu pun ke tempat-tempat yang ditunjuk oleh pemerintah. Tempat-tempat itu macam-macam ya. Kalau untuk orang yang permanent resident ataupun Singaporean gitu, dia bisa ditempatkan di hotel. Tetapi zaman saya dulu pas masuk, kebetulan saya bisa milih. Saya bisa milih, dan karena kita ada rumah dinas, maka saya milih di rumah dinas. Terus juga sebenarnya bisa milih ke apartemen. Itu untuk diploma. Nah, setelah 14 hari, pada saat 3 hari mau selesai, baru di swab test. Di swab test, begitu nanti hasilnya negatif, baru boleh keluar. Nah, setelah keluar, community case-nya di sini cenderung relatif 0. Community case. Jadi kebanyakan ada case itu imported case. Jadi ketahuannya setelah dia dikarantina, baru ketahuan dia terinfeksi oleh COVID-19, baru dia di treatment. Tetapi untuk community case yang penularan di jalan-jalan itu relatif nggak ada. Relatif loh. Karena begitu ada pun 1 atau 2 langsung diamanin ke seluruh lingkungan. Misalnya dia ketahuan di restoran mana, restorannya tutup, langsung ditutup. Nah, itu langsung diambil dan semua langsung diswab oleh pemerintah. Dan untuk preventifnya pasti masker. Masker ini kalau yang nggak pakai dendanya 300. 300 apa nih? 300 SGD. Oh, Singapura dolar. Nanti misalnya nih, Ardhani hari ini nggak pakai, besok lagi ketahuan nggak pakai 600. Waduh. Besok lagi ketahuan nggak pakai 1.200. Jadi multiply. Progresif ya. Dan dicatat. Dan ya alhamdulillah semua pada nurut. Jadi nggak ada istilah ngeyel-ngeyel yang sampai berantem ya. Nah, memang akhirnya kembali ke faktor trust. Ya. Trust kepada pemerintah, dan saya lihat memang luar biasa di sini karena untuk supir taksi pun sampai hari ini masih dapat tunjangan. Jadi untuk karena informal kelangkaan itu masih dapat tunjangan, masih disubsidi oleh pemerintah untuk COVID-19 ini. Dapat duit dalam rangka COVID. Untuk Singaporean yang di bawah umur 21, di atas 21 ke atas dapat tunjangan juga untuk piknik loh. Piknik. Tapi ini masih dalam rangka COVID kan? 100 SGD. Masih dalam rangka COVID. Jadi kayak Universal Studio, kayak zoo, kayak apa lagi? Garden by the Bay. Semua dibuka. Semua dibuka, dan orang Singaporean yang ke situ yaitu dengan rediscover, Singapore Rediscover. Jadi dikasih 100 SGD, dia bisa kemana-mana. Jadi dibatasi tapi ya pengunjung pariwisata tetap ya, semua dibatasi, semua by registration. Sebelum kita ke tempat itu kita registrasi dulu karena semua dikontrol jumlahnya. Tetapi semua buka. Event itu sekolah buka, sekolah sudah buka, sudah lama buka udah lama. Full masuknya, maksudnya tuh jumlah muridnya semuanya full atau full ya? Full. Dan mungkin itu dicek terus. Kesadarannya udah tinggi sekali ya di sana ya. Nah, untuk yang jadi pamong untuk ngecek di sini namanya ambasador. Jadi ambasador bukannya di embassy saja, tetapi ada ambasador yang kaosnya merah, yang dia tugasnya keliling-keliling untuk ngecek masyarakat, communities, apakah sudah comply dengan aturan atau belum mengenai COVID-19. Dan mereka gajinya besar. Dan mereka
benar-benar menegakkan aturan ya. Kalau melihat orang yang nggak pakai masker, pasti akan langsung dicatat, dikenakan sanksi. Bahkan sekarang kita sudah bisa makan di restoran satu table 8 orang. Oh, sudah boleh ya? Sudah boleh. Tadinya dicicil tuh Mbak, dari yang 5 orang menjadi 8 gitu. Jadi semuanya serba pasti. Phase 3, phase 2, phase 1. Gitu. Pakai social distancing juga nggak? Ya, pakai social distancing kalau kita misalnya makan gitu ya, meja-mejanya pasti pisah-pisah. Dan benar-benar strict. Pengusaha restorannya nggak berani benar. Kalau misalnya kita 16 orang nih ya, kita pergi 16 orang pesen restoran, kan satu table 8 orang. Yang 8 orangnya lagi harus jauh. Nggak boleh berdampingan kelompok 8-8 gitu. Oh, gitu. Harus strict jauh. Ya? Strict harus ya jauh. mereka ya. Ya. Jadi nggak boleh mingle, antara table nggak boleh mingle. Iya. Pada saat makan, masker boleh dicopot. Pada saat makan. Jadi, sama dong seperti di sini Pak Denny. Ya, Kalau kalau makan, ya masker. mungkin ya sama juga. Tetapi gini, begitu minuman disajikan, masker dicopot. Jadi boleh ngobrol tanpa masker. Asal minuman sudah disajikan. Ya kalau pas ngemploknya gitu ya harus dipopot. Kalau enggak gimana? Pakai resleting juga. Kalau pas minuman disajikan boleh Copot langsung. copot. Copot, ngobrol boleh ngobrol. Jadi Jadi ada SOP-nya ya. buka tutup ini. Kalau di kita kan saya lihat ada yang buka tutup tuh. Iya. Kalau di sini begitu minuman disajikan copot penuh, ngobrol. Tetapi begitu table sudah clean, pasang masker lagi. Dan jelas. SOP-nya. Terus sepedaan nggak perlu pakai masker. Nah kalau kan memang sarannya sepedaan tidak pakai masker Pak. Ya jogging, sepeda, lari, pokoknya olahraga. Jadi nggak pakai masker nggak didenda gitu. Tapi di tempat-tempat tertentu. Ya sebetulnya boleh jogging di mana saja ya, jogging di mana saja, di jalan mana saja. Kalau jogging selayaknya jogging, pakai sepatu sport, pakai jogging. Jangan kita pakai batik supaya nggak didenda pakai masker, kelihatan Terus jogging. kita lari. Kan? Itu pasti Pak Denny yang begitu Lari. kan. Kalau yang lain saya rasa pasti pakai celana jogging, baju jogging. Kalau Yeti pasti joggingnya di Takashimaya ya Yet? Iya. Ya. Orchard udah penuh loh. Udah penuh ya? Udah buka semua. Tapi kan nggak ada orang Indonesianya Pak. Ada orang Ada Indonesia beberapa lah. sama migrant worker kan. Ya. Tapi udah penuh, Takashimaya penuh, Ngian City penuh, Paragon penuh, semua udah penuh. Semuanya udah Jadi penuh kita ya? kalau sekarang ini kalau ke Singapura agak susah ya Pak Denny. Kalau saya Susah. dan Tetapi itu karena susah itu, walaupun tadi Orchard penuh, tapi penuhnya ya Singaporean sama permanent resident sama pemegang LTVP ya. Ya. Kan bisa. Kalau kita mau ke Singapura, cutinya harus 1 bulan kali ya? Kan harus karantina dulu 14 hari. Iya. 16 hari juga boleh. Oh, Jadi boleh ya? 15 hari karantina, 1 hari ngerasain Singapura, Jalan-jalan pulang. habis itu pulang gitu ya. Oh, 16 hari. Kan di sini karantina lagi 5 hari, ya kan? 20 hari lah jadinya. Ini ada yang baru juga loh di Changi. Apa? Jadi misalnya aku pengusaha nih. Aku ngundang kalian sebagai pengusaha juga, ketemu di Changi. Bisa tanpa karantina. Bisa kalau di Changi aja. Namanya program Connect at Changi. Jadi begitu Connect di Changi, nanti kalian nginep di hotelnya jam-jaman. Ini jam-jaman yang positif ya. Jangan jam-jaman yang negatif. Nah, Pak Denny selalu mengingatkan kita untuk selalu berpikir positif. Terima kasih. Mengingatkan dirinya sendiri juga. Ya, supaya pikirannya nggak kemana-mana. Nah, di situ kita bisa meeting. Di meeting itu kita meetingnya terbatas oleh pembatas kayak kaca. Paket meetingnya bisa 88, bisa 66, bisa 44 gitu. Nah, untuk menyerahkan dokumennya ada rabbit hole. Jadi ada semacam lubang yang dia dikasih ultraviolet baru bisa menyerahkan. Itu aja. Nah, mereka tetap bisa belanja, orang-orang yang datang ke Changi, cuma belanjanya nggak bisa walk-in.
nggak bisa muter-muter gitu, tetapi pakai Online. Icangi kalau nggak salah, Icangi online shopping. Jadi diantar ke hotelnya. Nah, di situ baru pulang setelah itu. Jadi sebetulnya itu program pemerintah sini untuk mengatasi para bisnismen untuk menjalankan bisnisnya kalau terkendala dengan Zoom dan lain sebagainya. Ya. Kamarnya banyak loh. Kamarnya ya? banyak. Banyak. Pasti banyak yang memanfaatkan fasilitas ya, karena Singapura kan memang penjualannya jasa ya biasanya ya. Kayak Cuma gitu. sayang nggak bisa belanja muter-muter Canggih. Tadinya gua sangka bisa nggak bisa ya. muter-muter ya, sehingga itu daya tarik. Belanjanya tetap online. Ya, aku nggak ngerti itu banyak menjadi daya tarik nggak. Pak Denny, berarti di sana nggak ada antigen, nggak ada seperti di sini tuh, apa rapid, nggak ada ya? Nggak, di sini cuma swab test dan vaksin juga. Vaksin aku udah kedua kali kemarin. Vaksinnya apa Pak kalau di situ Pak? Pfizer. Pfizer ya. Saya pakai Pfizer, istri-istriku pakai Moderna. Macam-macam. Moderna. Bukan merek furniture tuh. Bukan Moderna Bu Yeti. Bukan merek furniture. Merek kompor. Maklum bulan puasa ingetnya ke dapur aja. Pak Denny, selama pandemi aku mau tanya, ini di Bengkulu bener sama di Pangkal Pinang bener kan ini? Oh iya dong. Bengkulu sama Pangkal Pinang ini. Oke. Kirain dalam satu ruangan mic-nya dibelah dua. Nanti kita tunjukin Nggak ruangan lihat kita tadi ya Pak ya. pasukan mondar-mandir ngeset. Pak Denny, selama pandemi COVID ini Pak Denny udah jalan kemana aja nih di Singapura? Udah kemana-mana sih, karena semuanya buka. Semuanya buka. Cuma memang karena kemana-mana, termasuk ke institusi yang harus kita datangi ya, kemana-mana. Termasuk tugas ya? Dengan segala keterbatasan, karena sebetulnya nggak sama kondisinya saat sebelum COVID. Jadi orang bisa freely, misalnya janjian dan segala macam. Di sini kayaknya ada sedikit barrier untuk itu, walaupun bisa. Karena apa-apa pun bisa Zoom kan. Nah, terus yang ke tempat-tempat yang lain-lain bisa. Tugas. Aku juga udah cek eksistensi segala loh, surveillance juga udah. Oh sudah, surveillance juga. Udah. Oh lah. Mana-mana. Iya. Udah enak kok sebetulnya di sini. Kalau begitu masuk sih enak. Maksudnya secara komunitas nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Iya. Penularan COVID ya. Oh iya. Cuman kita untuk masuk ke sananya yang susah ya. Susah. Gitu. Sampai saat ini. Dan ini masih sedang dibahas air travel bubble antara Singapura dengan Bintan. Indonesia mintanya Bintan, Batam, Bali. Nah, Singapura masih coba berdiskusi sama Indonesia karena dia menerapkan requirement tertentu. Yang jelas harus sama protokolnya dengan Singapura. Kalau enggak, mereka enggak mau. Jadi air travel bubble itu adalah orang dari Bintan bebas ke Singapura. Ataupun Singapura bebas ke Bintan. Tetapi ini masih didiskusikan apakah hanya Singapura bebas ke Bintan ataupun bisa sebaliknya. Ya. Itu pun masih perlu requirement yang sangat ketat. Ya. Kita pengen buka itu, terutama ini yang paling semangat adalah teman-teman di Kemenpar karena pengen menghidupkan pariwisata. Ya. Kalau Bintan kan kayak backyard-nya Singapura ya, seperti Balinya Australia. Ya, seperti itu. Nah, ini masih berusaha dan kayaknya jalannya jalan panjang. Apalagi belum India dalam waktu lagi dekat. Heboh-hebohnya kan India? Ya. India sedang naik banget. Ya. Berarti itu belum dalam waktu dekat ya Pak Denny ya? Yang tadi. Belum waktu dekat, belum. Masih didiskusikan terus kok. Dan, tapi muka-muka iyalah karena bisa menghidupkan pariwisata sih kalau jadi Bali sama Bintan, Batam. Paling enggak saya bisa nginjek tanah Indonesia sebentar kan. Kenapa nggak ke Tanjung Pandan, Laskar Pelangi kan ada juga. Nah itu yang ditawarkan objeknya mungkin. Karena orang sana taunya itu baru itu aja gitu ya.
Bintan sebagai backyardnya gitu, Bali yang udah terkenal gitu, Batam sebagai Batam itu pintu gerbang lah ke Singapura kalau dari Tolong kita. Pak Denny disampaikan di forum internasional bahwa di Bangka Belitung ada Tanjung Pandan. Pesan sponsor. Ekspor ke sini dong, ekspor. Nah, iya itu, ekspor. Lada. Nah, kita welcome deh. Nanti misalnya mau bikin acara, nanti aku koordinasi sama atas perdagangan. Oh, oke. Sebenarnya kalau ekspor itu Pak Denny apa aja sih yang ekspor yang utama itu dari Indonesia ke Singapura? Sebetulnya yang utama adalah emas. Emas. Terus elektronik, terus apa lagi ya? Petroleum. Elektronik. Ya. Kan kita banyak yang bikin apa namanya? Spare part. Oh, spare part-nya. Iya. Terus apa namanya? Petroleum. Kalau yang komoditi apa namanya tuh pertanian itu jarang ya? Jarang. Walaupun memang kita itu disukai dari sisi kualitas karena pertanian ya. Ya. Tapi terus terang dari sisi harga jadi agak lebih tinggi karena saingan kita itu Johor. Johor itu perbatasan darat kan. Dia pakai lori-lori itu bisa masuk, pakai truk. Lebih murah jadinya ya perjalanannya ya. Nah, padahal sebetulnya kalau kualitas Indonesia nggak kalah. Ya. Tetapi ya itu, kadang orang bicara harga dan lain sebagainya ya. Kalau kita ngomong Singapura memang sisi pendapatan per kapitanya kan luar biasa ya. Jadi satu orang bisa belanjanya mungkin 700 juta, 70 juta sebulan lah kali ya. Wow. Belanja tersier ya, bukan primer kali ya. Nah, jadi orangnya tuh milih. Jadi jangan bicara makan nggak enak di Singapura. Orang-orang di sini kan akhirnya dengan pendapatan tinggi maka dia pengen yang enak. Gitu. Enak dan berkualitas gitu. Ya, sehingga komoditasnya pun harus yang berkualitas. Iya. Nah, sayangnya yang masuk Singapura banyak, bukan hanya Indonesia. Walaupun Indonesia tetangga terdekat, potensial, tetapi yang masuk sini banyak. Ya, dari terutama Malaysia Cina. Terutama ya. Terutama Malaysia, Cina. Malaysia sama Cina. Kalau Malaysia kan bisa jalan darat itu. Ya, Cina kemana aja ya, produksinya kemana saja. Tetapi itu produknya memang kadang sangat efisien sehingga murah. Ya. Nah, Pak Denny ini kan Atase Keuangan Republik Indonesia di Singapura gitu ya. Jadi kan bukan cuma ngomong masalah bea cukai dong ya, tapi ngomong masalah-masalah pokoknya yang di bawah Kementerian Keuangan ya Pak ya. Ya. Semua yang di bawah Kementerian. Sebenarnya tugas utamanya apa sih Pak? Soalnya kayaknya ini ngapain sih sebetulnya Atase kita tuh ngapain gitu di sana tuh? Ya, kalau kita ngomong Atase ini dari sisi apa namanya? Asal katanya Atase itu kan dari kata attach ya, lampiran. Ya, lampiran. Makanya banyak teman-temanku nyebutnya jadinya Pak Lampiran. Pak Lampiran gitu. Nah, Lampir. Bukan Pak Lampir ya. Karena dari Atase itu kita di-attach di embassy untuk membantu tugas-tugas embassy, terutama adalah ambasador. Nah, tugas-tugas di sini itu kita ada juga visi misi yang ditetapkan di sini adalah to protect and to serve. To protect warga negara Indonesia di negara akreditasi dan badan hukum Indonesia di negara akreditasi. To serve itu juga sama, warga negara Indonesia di akreditasi dan juga to serve warga negara Indonesia yang akan ke sini melakukan perjanjian dan lain sebagainya. Nah, dari situ turunannya macam-macam nih, terutama di Singapura banyak atasnya. Dari mulai atas pertahanan itu ada TNI, ada TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, ada semua. Polisi, kejaksaan, terus perdagangan, pendidikan, tenaga kerja, perhubungan, bea cukai, apalagi ya? Udah ya? Ada 10 pokoknya. Terus fungsinya ada fungsi ekonomi, ada fungsi pensosbud, ada fungsi politik, ada fungsi protokoler dan konsuler. Nah, untuk masing-masing domain akan dibantu oleh Atase. Jadi misalnya gini, duta besar ngomong masalah keuangan,
finance atau ngobrol masalah pajak atau masalah bea cukai atau masalah anggaran, maka atas keuangan yang attach di bawah koordinasi fungsi ekonomi. Nah, di kita kebetulan atas, terutama di Singapura ya, di Singapura ini dari sejak zaman dahulu kala kan atas keuangannya dari bea cukai. Sehingga atas keuangan walaupun dari bea cukai harus bisa ngomong apa saja dari sisi keuangan. Kita dari sisi keuangan. Kalau ngomong pertahanan oleh teman-teman TNI, ngomong kepolisian, keamanan oleh polisi. Oh ya, satu lagi ada Perbinlu juga, BIN dan Intelijen Nasional. Nah, untuk keuangan sendiri, yaitu meskipun kita dari bea cukai, kita harus bisa ngomong mengenai finance. Nah, kemarin kita baru bikin itu dengan Ministry of Finance Singapore sama BKF, kita bikin Indonesian Singapore Finance Dialogue, ISFED, yang pertama. Jadi yang pertama, karena menindaklanjuti dari kontak-kontakan antara Pak Heng Swee-Keat, Pak Heng Swee-Keat kontak Bu Sri Mulyani. Pak Heng itu Menteri Keuangan yang dulu, supaya ada kerjasama, akhirnya kita bikin namanya ISFED, bareng teman-teman BKF sama Singapore Ministry of Finance. Nah, finance jadinya harus tahu semuanya, Mbak. Itu kira-kira. Jadi sebetulnya kita harus tidak melulu bea cukai ya. Ya, jadi fast learner lah. Itu aja. Fast learner. Karena sebenarnya semua bisa dipelajari kok. Ya, kalau tadi kan fungsinya kan kalau misalnya duta besar sedang bicara masalah keuangan, nah Pak Denny kemudian harus support itu ya, apa yang menjadi materi pembicaraan beliau. Lah kalau lagi nggak bicara masalah keuangan, terus Pak Denny ngapain tuh di situ? Di sini termasuk juga fungsi-fungsi yang dibebankan oleh institusi asal. Jadi misalnya nih, saya membagi beberapa ya, ada law enforcement, ada trade and facilitation, ada services, ada investment. Beberapa bagian ini kita kerjakan. Kalau law enforcement, kebanyakan saya dapat order dari bea cukai. Kami lagi juga buka untuk teman-teman pajak sebetulnya. Nah, law enforcement ini termasuk misalnya kemarin kita teliti dugaan circumvention mengenai A3. Terus yang pasti berhubungan dengan impor dan ekspor yang suspected dan dari negara akreditasi. Nah, di sini kita juga membina hubungan dengan Singapore Customs, dengan Singapore Police Coast Guard. Jadi bertukar menukar informasi juga. Itu daily activity. Jadi itu udah kayak P2. Jadi daily activity. Informasi ini masuk, itu kayak gitu-gitu. Terus di law enforcement seperti itu, yang berikutnya di trade and facilitation itu sama. Kita sebetulnya untuk trade bunyinya adalah meningkatkan ekspor. Meningkatkan ekspor. Nah, ini kami bekerjasama dengan Atas Perdagangan. Mengasistensi juga, termasuk kami bikin Business Connect. Business Connect itu untuk orang-orang yang di Singapura pengen berbisnis di Indonesia. Termasuk juga dengan teman-teman BI ini lagi kita bikin pameran produk dari Jawa Tengah. Kita kasih judul yang mana Gayeng. Kita bikin pameran di Santek Convention Center. Besok saya pakai belangkon tuh besok pagi. Masih bisa tuh Pak, masih apal cara pakainya. Pakai serja. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi apa ya? Services. Nah, services itu daily activity juga. Kita melayani barang pindahan. Barang pindahan. Terus juga melayani pertanyaan-pertanyaan mengenai customs. Banyak banget pertanyaannya. Satu semester aku bisa, pertanyaan itu ada 175 pertanyaan. Oh, banyak juga ya? Itu biasanya kalau tentang customs itu tentang apa, Pak? Ekspor impor atau bawa apa aja, apa impor ini boleh enggak, bawa pets, bawa kucing kayak gitu-gitu. Barang kiriman kali ya? Enggak. Banyak barang kiriman, barang penumpang. Banyak juga. Terus, banyak. Terus yang ketiga yang melayani kalau ada hibah segala macam ya. Hibah dan segala macam. Itu di services. Kalau di investment kami bareng dengan IIPC. IIPC itu Indonesian Investment Promotion Center. Perwakilan BKPM.
Termasuk baru aja kemarin kita bikin webinar namanya Insight. Kita ngundang teman-teman yang terlibat dalam Omnibus Law. Di dalamnya kan ada mengenai tenaga kerja, mengenai taxation, sama mengenai investment sendiri. Nah, kami kemarin minta tolong ke teman-teman pajak, perpajakan internasional untuk jadi speaker. Nah, itu kita ngundang di dalam webinar Insight itu, termasuk auditnya banyak dari SBF, Singapore Business Federation, atau Kadin. Kadin ya. Kadinnya. Bukan Chamber of Commerce gitu ya namanya dia ya. Singapore Business Federation, ya, itu perkumpulan bisnismen di sini. Ya. Nah, itu kita bikin untuk meningkatkan investasi, termasuk dengan EDB, Economic Development Board, Singapura. Ya, sebetulnya semua itu bisa dipelajari secara cepat. Nah, tugas-tugas selain tadi membantu duta besar, yang saya sebutkan, daily activity-nya banyak. Itu belum sebagai PPK ya. Oh iya. PPK sendiri ya, pria pembuat komitmen toh. Nah, sebagai PPK itu dari mulai nyiapin kwitansi semua sendiri. Sebagai KPA juga ya? KPA-nya sekarang di Sekjen. Oh, KPA-nya di Sekjen. Ya, di video call. Jadi Pak Denny ini selama menjalankan tugas itu dibantu oleh berapa staf Pak Denny? Satu staf. Oh, satu ya. Satu staf. Kita kayaknya pernah waktu itu Direktorat Kial ya, DJPJ mau mengusulkan ya staf di level kepala seksi. Tetapi nggak tahu, belum disetujui. Kayak perlu slot ya dari Kemlu ya. Ya. Karena terus terang semua sendiri ya, kita ngomong kalau dibilang berat sih ya sebetulnya ya jadi sibuk gitu aja. Tetapi kalau ada yang asistennya itu akan lebih enak. Yang ada asisten masalah administrasinya. Yang ada asisten di sini itu cuma atas pertahanan. Asisten atas pertahanan pangkatnya mayor. Habis itu staf. Ya di sini ada staf satu. Singapura. Gitu. Asik nggak? Asik dong. Pasti banyak hal baru juga kan yang dipelajari. Soalnya kan sebelumnya nggak jadi PPK. Sebelumnya nggak mengadministrasikan sendiri gitu kan. Banyak banget. Iya. Jam kerjanya jam berapa Pak Denny jam kerjanya? Kalau jam kerja normal sih dari jam 9 sampai jam 6. Normal. Normal ya. Kalau puasa jam 9 sampai jam 4. Ya. Nah, buka puasanya setengah 8. Hah? Kok lama amat Pak? Subuhnya jam berapa Pak? Setengah 8 kan kita beda 1 jam. Iya. Subuhnya jam? Subuhnya jam setengah 6. Oh. 6 kurang 1/4. Nah, setengah 6 itu udah imsak. Nah, antara jam 4 sore pulang dan jarak dengan buka puasa ada 3,5 jam. Ya, itu bisa untuk rendezvous lah. Ya, rendezvous ya. Nah, di sini sebetulnya kualitas hidup jadi lebih teratur. Lebih ini ya. Nah, Pak Denny kan waktu di Bea Cukai itu kan sudah menjabat dan sudah bekerja di berbagai sektor ya. Pernah di pengawasan gitu ya. Nah, kalau di pelayanan belum ya Pak ya? Pelayanan saya melayani istri saja, Mbak. Masa Pak ya? Kita Nah, kemudian terakhir kemarin adalah di bidang humas gitu ya Pak ya. Iya. Sebetulnya dari bekal-bekal banyaknya beragam penugasan sebelum menjabat sebagai atase ini ada nggak Pak pengaruhnya nih? Atau wah beruntung nih saya pernah jadi humas nih. Jadi kalau di sini membangun sebuah komunikasi kemudian jaringan itu lebih enak gitu. Ada nggak Pak? Nilai plusnya? Banget, sebetulnya banget. Ya sebetulnya portofolio itu yang membuat kita ditempa ya. Kalau kita bilang tugas-tugas di sini sebetulnya ya apapun lah dimanapun sebagai kepala kantor juga kali. EQ yang paling penting. Emotional question ya. Kita bicara interpersonal relationship itu yang paling penting sebetulnya dari seluruhnya. Karena kita gimana membangun jejaring, terus kita dari jejaring itu kita bisa bikin teamwork yang tadinya orang-orang itu nggak kenal kita kan. Ya kita bisa masuk ke dalam community,
kita bikin jejaring terus jadi teamwork gitu. Jadi semuanya menjadi lebih smooth saat kita bertugas. Technically itu bisa dipelajari. Yang hal-hal seperti itu yang tidak ada di buku pelajaran. Ya, itulah yang akhirnya ditempa oleh portofolio sebelumnya tadi. Dari mulai pengawasan, bagaimana kita bergaul sebetulnya seperti itu. Di sini ya kalau introvert akan susah. Terus terang ya. Karena introvert ya akan bekerja sama siapa di sini? Ya. Pasti banyak kan di sini atasnya ekstrovert. Ya memang orang yang bergaul gitu. Dan alhamdulillah di sini enak-enak. Kamu di sini udah bikin band loh. Oh, sudah bikin ya Pak ya? Udah. Anggotanya siapa? Di sini ada gitarisnya, ada atas vokalisnya, atas petahana, terus gitarisnya, Kopassus. Pak Denny jadi apa? Pegang apa? Drummer biasa, drummer. Kirain icik-icik Pak. Drummer ya. Kita mainnya di basement. Tapi belum tampil-tampil. Udah. Kan kita ya gini-gini juga alhamdulillah aku jadi ketua masjid di sini. Alhamdulillah. Dipilih secara aklamasi atau mengajukan diri? Mengajukan diri udah jelas lah itu. Sejujurnya itu dipilih karena turun temurun. Jadi karena pendahulu-pendahulunya itu ya mau nggak mau lah. Kayak pendahulu saya dulu Pak Lupi kan bilang, kamu yang berat di Singapura adalah yang pertama tidak bisa ngerokok sembarangan, yang kedua adalah jadi ketua masjid. Nah ternyata setelah sampai di sini ya harus mau nggak mau. Yang ngerokok sembarangan memang nggak boleh, ngerokok di tempat-tempat tertentu. Yang kedua, ketua masjid mau nggak mau akhirnya saya jadi ketua masjid. Nah, akhirnya sekarang di bulan Ramadan ini saya bikin buka bersama terus toh. Kirain akhirnya ada kemampuan baru ngasih ceramah gitu. Soalnya kalau di Indonesia banyak saingannya, mumpung di situ ada saingan. Saya ketua masjid itu dalam arti manajerial saja ya, saya bilang. Nggak ngasih kultum ya? Karena makomnya beda. Dan masjid di sini bukan masjid kayak di kantor. Masjid di sini, masjid di sini izinnya praying room. Apa? Praying room. Praying room, ya. Tapi karena jamaahnya banyak, ya jadi menyerupai masjid. Sehingga namanya ya Masjid Istiqomah. Nah, ya kita berusaha memakmurkan itulah. Nah, di dalam acara buka-buka bersama itulah kita tampil basement band tadi. Berarti bandnya tampil religius dong ya, bandnya band religius. Iya, alirannya religius ya lagu-lagunya kan. Dimulai pementasannya religius karena dimulainya Ramadan. Entah setelah Ramadan. Kan gitu ya. Karena musisi jangan lupa, musik itu bahasa universal kan ya. Ya. Nah. Ini excuse aja sebetulnya. Sesekali kita boleh ya dengar Pak Denny nyanyi ini yang religius gitu ya Pak ya. Kita lagi garap nih untuk Sabtu depan nih. Sabtu depan kita ada buka bersama. Kita lagi garap lagunya Ungu. Cover lagunya Ungu sama lagunya Oke. Ya. Yang itulah yang sering dinyanyikan. Jadi waktu kita latihan pertama. Waktu kita latihan pertama ketemu itu baru satu lagu tapi nama bandnya udah ganti 3 kali. Yang terakhir apa namanya? Apa namanya? Namanya Basement. Tadinya namanya Inem. Basement. Tadinya namanya Inem. Ngapain Inem? Indonesian Embassy. Nah, terus habis itu inisiasi. Kepanjangan kali kalau inisiasi. Nah, akhirnya menjadi Basement karena itu pasti Pak Denny semua yang ngasih nama. Kan waktu kemarin sebelum jadi atasnya kan Pak Denny yang semua ngasih nama. Ya. Enggak, ada skop lah, ada inilah. Bareng-bareng. Nah, Basement itu juga bukan basement. Basement tempat latihannya di lantai basement, tapi tulisannya adalah best, terbaik. Man-nya laki-laki terbaik. Kayak pelawak. Bukan pendamping ya? Pelawak Jawa Timur. Bukan pendamping ya? Pak Denny, puasa di negara orang nih. Apa bedanya dengan puasa di negara sendiri ini? Katanya kan kalau hujan emas di negeri orang lebih indah di negeri sendiri gitu, hujan air di negeri sendiri.
Ya memang puasa ada di negeri orang. sebagian yang ya karena itu pengalaman ya, culture yang dipupuk dari kecil, jadi kadang-kala menimbulkan romantisme kan gitu. Iya. Kadang-kala Ya. menimbulkan romantisme atau nostalgia yang pengen diulang di saat Ramadan. Nah, hal-hal seperti itu memang terasa hilang. Itu saja. Dan kalau kita bareng-bareng bisa dengerin azan dari subuh sampai maghrib, di sini memang kita tidak bisa mendapat kemewahan itu. Kita akhirnya ngeset handphone kita sendiri supaya bunyi azan. Supaya kangen aja saat kita azan, terus ada bunyi azan gitu. Kalau di sini susah, kecuali hanya ada masjid yang bisa azan satu dengan speaker, itu namanya Masjid Sultan. Di Arab Street. Besok kalau ke sini tak ajak ke sana teh. Arab Street. Iya. Makanannya juga enak-enak. Makanannya enak. Ya. Nah, di situ bisa azan dengan speaker, itu pun kalau nggak salah subuh atau maghrib gitu. Selain itu nggak boleh bisa ya? azan hanya di dalam masjid. Tapi masjid sendiri sebetulnya juga banyak kan? Masjid banyak, alhamdulillah. Nah, karena COVID ini juga memang akhirnya semua dibatasi. Termasuk saya kan memberlakukan di Masjid KBRI juga sama. Kita batasi juga karena ada protokol kesehatan yang harus dijalankan. Nah, suasana yang lain selain pada saat buka bersama tentunya taraweh ya. Taraweh di mana, Pak? Yang udah kita di negeri orang dan pas COVID, sehingga lebih menyangatkan, kita semakin kangen dengan Indonesia kan gitu. Karena kita nggak bisa dengar anak-anak berlarian ke sana kemari yang bisa menambah suasana rame gitu. Iya. Apalagi kalau kita ngomong di kampung-kampung di Indonesia ya. Iya. Baunya itu udah masakan semua toh sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa. Di Pisangan Timur, di mana baunya itu udah perang bau. Nah di sini enggak. Di sini enggak jajan ya, takjil gitu nggak banyak. Jajan takjil. Kan tipe perumahannya SDB, House Development Board. Jadi kayak apartemen. Jadi kayak rumah susun kalau di kita. Ya mungkin kalau masuk ke gedung itu pasti baunya, tetapi kalau saya foreigner gitu kan paling di lingkungannya saja seperti itu. Nah itu yang bikin kangen sebetulnya. Nah mengenai makan sih so far oke. Karena nggak ada bedanya. Kalau itu Pak Denny, lingkungan gimana Pak Denny? Lebih banyak yang berpuasa atau yang nggak berpuasa yang di sekarang ini Pak Denny? Kalau lingkungan, terus terang karena memang tidak mayoritas ya, seperti di Indonesia, sehingga di sini seperti biasa saja puasa. Nah kalau kita ngomong di jalan di mall ya biasa. Kalau di kantor memang kebanyakan puasa. Kalau di rumah, lingkungan rumah, kebetulan kalau di rumah dinas kita itu jauh-jauh, jadi kayak lingkungan di Menteng. Jadi satu rumah punya halaman luas, pohon-pohon gede gitu. Nah, sehingga kita nggak kenal tetangga. Tetapi kalau saya lihat memang tetangga-tetangga kita itu ya karena bule kayaknya nggak puasa deh kayaknya. Karena kita lihat ya ilir mudik gitu ya biasa aja makan. Ya itu aja. Itu bentuk toleransi yang ada di sini ya kali ya. Iya. Ya. Jadi kita ya biasa saja, kita nggak memarahi orang yang tidak puasa. Dan tidak perlu berperang status ya. Tidak perlu di sini. Juga, siapa yang harus menghormati kita siapa? buka puasa di luar, ya fine aja. Kita nggak perlu nambah dosa, kita grundel, itu nggak puasa, menjerit-menjeritin gitu nggak perlu juga. Iya. Iya, ya asik-asik aja. Tapi ini kan keluarga dibawa kan Pak, jadi sahur buka nggak masalah dong Pak Denny. Keluarga dibawa, sahur buka nggak ada problem. Masak oke. Di sini kalau masak kan belanja di di pasar yang di sini kan banyak yang halal, yang non halal gitu ya. Iya. Ya. Dan di sini komunitasnya itu bisa dibeda-bedakan. Kalau kita ngomong pasar yang banyak halal itu di Gilang.
Ya di situ bisa belanja sayur, daging, telur, dan lain sebagainya. Dagingnya sini enak-enak loh. Enak ya? Maksudnya kualitasnya memang semua impor. Semua kan impor. Tetapi kualitasnya enak, oke loh. Kualitasnya oke dan harganya itu nggak mahal. Oh, gitu ya. Iya. Misalnya mau makan Wagyu, Kobe, oke nggak masalah gitu ya. Iya, belanja sendiri, bikin sendiri gitu, barbecue. Sehari-hari kayaknya bisa makan itu ya. Ya, kalau hari-hari makan itu akhirnya nggak nabung sih sebetulnya. Jadi sebenarnya apa menu makanan Pak Denny sehari-hari? Kita jadi pengen tahu, siapa tahu bisa nabung. Kalau menunya ya seperti di Indonesia. Semalam kita bikin sop kambing Betawi. Seperti dudung roksi. Pakai susu kita bikin. Iya. Kangen. Di situ nggak ada. Di sini nggak ada kayak gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Sop kambing Jakarta gitu nggak ada. Boleh tuh kalau mau jualan Pak Denny. Sop kambing di sini itu kebanyakan ke budaya India. Sop kambingnya namanya mutton soup ya. Ke India. Gitu. Nah, Pak Denny, ini apa namanya, hot issue dalam menjalankan tugas dan fungsi Pak Denny nih, apa nih hot isunya? So far sih nggak ada ya hot issue. Yang baru sekarang akhir-akhir ini apa nih? Nggak ada. Kalau di sini isu adalah permasalahan ya. Kalau di sini isu adalah permasalahan. Nah, kalau di sana isu itu kan kabar, yang sedang hangat. Nah itu yang sempat saya juga gegar budaya sedikit. Kalau saya ngomong isu, itu di sini nganggapnya masalah, itu problem. Isu is problem. Kalau di kita kan isu itu yang sedang hangat. Nah, bicaranya sedang hangat. Ya, kalau dari problem sih, so far nggak ada sampai saat ini. Kalau mengenai yang sedang hangat sih, ya kita masih berusaha untuk coba bernegosiasi mengenai border ya. Itu di level nasional. Itu rasanya kita buka border itu antara Singapura dan Indonesia. Nah, tentunya pasti untuk para wisata, investment dan lain sebagainya. Tetapi usaha itu kayak masih jalan yang panjang. Yang lain-lain sih kemarin juga banyak juga yang ekspor ke sini juga, ekspor perdana. Dan nanti tentunya Ibu Dua ini juga bisa tuh mendorong ekspor ke sini. Amin. Kita most welcome. Ya. Kita bantu ke sini. Nah, ini kan kalau dilihat tuh nilai ekspor Indonesia dibandingin impor dari Singapura ke Indonesia tuh jomplang gitu ya Pak ya? Impornya kita banyak. Dua-duanya ada di 5 besar loh. Singapura ada di 5 besar mitra dagang kita juga sama. Itu salah satu tugasnya Pak Denny juga meningkatkan ekspor gitu ya? Yes. Terus untuk investor sendiri, Singapura masih menjadi nomor 1. Investor ke Indonesia. Investment. Nah, termasuk diantaranya kita juga ada kewajiban jualan sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund itu adalah dana kedaulatan kalau arti umumnya. Itu kita menjual itu untuk para investor supaya mau berinvestasi ke Indonesia. Yang sudah berinvestasi Abu Dhabi, Jepang kalau nggak salah ya. Terus mana lagi? Mungkin Qatar, tetapi belum tahu. Ini yang baru dibentuk oleh Ibu Sri Mulyani. Yang namanya INA itu, Indonesian Investment. Nah, itu ada board of director dan segala macam. Kalau SWF dalam arti umum itu kalau di Singapura sendiri dijalankan oleh Temasek dan satu lagi GIC. Nah, itu adalah proyek-proyek didanai oleh dana kedaulatan. Makanya namanya sovereign wealth fund. Itu dana kedaulatan rakyat yang untuk membiayai proyek-proyek yang nanti feedbacknya akan ke rakyat lagi.
kalau SWF-nya kita, selain dari Indonesia sendiri, juga narik dana dari luar. Itu bedanya. Kalau bedanya cuma itu. Nah, narik dari luar ini mengharuskan para perwakilan di negara akreditasi untuk jualan. Jualan namanya SWF itu supaya untuk membiayai terutama untuk infrastruktur di Indonesia. Proyek-proyek jangka panjang. Itu seru, sebetulnya seru di sini. Nah, Pak Denny, kalau Pak Denny kan dulu orang humas ya Pak Denny ya? Masih boleh dong bicara nanya-nanya soal kehumasan gitu ya? Sedikit-sedikit. Sedikit lah ya, gitu ya. Harapan Pak Denny ke depan, kan Pak Denny biar bagaimana masih memantau dong bea cukai di Indonesia gitu ya, sedikit gitu ya. Harapannya kehumasan di Indonesia nih seperti apa Pak gitu? Apalagi sekarang kan banyak anak milenial nih. Ya kan, banyak anak milenial yang sangat-sangat kreatif gitu ya, sehingga kayaknya humas itu bisa maju banget gitu. Nah, harapannya Pak Denny seperti apa Pak supaya kita juga nggak kebablasan gitu? Karena kalau anak milenial kan bagaimanapun mereka masih harus di-maintain gitu. Iya. Ya. Gimana Pak Denny? Sebetulnya sih sudah luar biasa ya kalau kita lihat sekarang. Saya bicara mengenai khususnya kehumasan bea cukai. Ya. Kalau kehumasan yang lain, ya itu so-so aja sih, 11-12 sebetulnya. Akan sama sebetulnya ilmunya. Nah, kalau kita ngomong kehumasan bea cukai, benar yang dikatakan Mbak Ardhani mengenai resource kita yang banyak sekali untuk milenial ya. Nah, kalau harapan saya, kalau milenial itu sebetulnya sudah tidak bisa diragukan lagi mengenai kreativitinya, inovasinya, dan lain sebagainya. Karena yang tua-tua niscaya pasti akan tenggelam nih. Ya. Masalah kreativitas, inovasi. Lagunya pun beda. Kalau kita ngomong lagu-lagu KLA gitu, zaman kita tahun-tahun 90-an, mereka udah nggak kenal. Dan malah akan diketawain. Sehingga akhirnya kita yang ikut mereka, karena memang ini dunia mereka. Nah, sebetulnya khusus untuk yang resource milenial yang banyak ini, ya harapan saya cuma sebetulnya jangan sampai loss of rules gitu aja. Sebetulnya rules kan sudah dibikin. Ya. Yang mengenai blueprint kehumasan. Intinya, rules itu dibikin sebagai pattern. Untuk kalau orang main musik pakai gitar, itu grip-gripnya ada. Nah, tinggal teman-teman milenial nanti yang akan mengimprovisasinya. Nah, kalau teman-teman milenial itu sudah apal gripnya, ini kemana arahnya, sesuai dengan blueprint yang kita bikin itu, maka sebetulnya dia diajak jam session sama siapa aja. Kalau musisi kan gitu, jam session sama siapa saja, dia nggak akan lari-lari kemana-mana tuh. Akan enak aja hasilnya. Nah, itu yang sebetulnya harapan saya yang paling besar adalah jangan sampai loss of rules. Sampai rules yang sudah kita bikin hilang. Kalau kreativitas ya. Kalau mengenai resource itu bagaimana mendayagunakannya, itu adalah kewajiban yang generasi-generasi di atasnya, seperti kita ini ya. Sebetulnya sama juga pemahaman terhadap kehumasan itu harus menyeluruh juga. Humas tidak hanya sekedar festif, nanti kan festif itu hanya sekedar mempertontonkan gitu ya, tidak sekedar itu, tetapi sekali lagi pakai otak kiri juga. Walaupun itu juga penting, tetapi jangan melupakan juga ada yang harusnya dipertontonkan, ada yang enggak gitu, ada yang harusnya diolah dulu, ada yang enggak. Tidak semuanya bisa menjadi, kalau kita festif semua, inilah humas, itu sedikit mungkin akan miss di situ. Sehingga memang harus wise. Harus wise. Siapa yang di depan, siapa yang di belakang itu sudah harus juga ada pembagian tugasnya ya. Seperti itu. Jadi kalau sudah berperan di belakang, tidak berperan lagi di depan gitu sepertinya ya? Ya, karena satu lagi, kalau kita ngomong marketing ya, dulu kan sempat marketing juga saya ya. Belajarnya sama suaminya Bu Yeti. Nah, ada umur produk kan? Ada umur produk. Kalau kita di depan terus, umurnya nggak lama, orang akan bosan.
Kalau ngomong humas, ngomong jualan, ngomong marketing, jangan sampai secepat itu orang bosen. Ya. Dan supaya nggak bosen, maka jangan sering-sering di depan. Nanti apa yang disampaikan, orang udah aduh, nah ini coba apa namanya enteng-entengan gitu, enteng-entengan. Nah, peran berbagi role, ini bukan role tapi role, berbagi role. Peran ya. Ya, itu harus ada juga. Ya. Dan memang ini nggak mudah ya. Ini nggak mudah karena ini harus banyak sumber daya. Kita nggak bisa bicara banyak loh kalau misalnya PLI-nya cuma kayak contohnya nih Bengkulu, cuma Rafiq doang PLI-nya. Ya mau nggak mau, dia akan muncul terus. Ya. Ya. Karena cuma satu sumber dayanya. Ya ini memang akhirnya dimensi harus kita pikirkan. Nggak boleh juga kita ngomong nggak boleh muncul terus, akhirnya Rafiq bilang saya nggak muncul lah, nggak bisa karena cuma satu. Ya ini harus dilihat situasinya juga. Gitu. Harapan utamanya sih sebetulnya yang tadi, jangan loss of rules. Iya, baik yang kolonial maupun yang milenial ya. Kalau loss of rule itu dua-duanya lah ya Pak ya. Ya, jangan sampai loss of rule dan pintar-pintar berbagi roles. Pintar-pintar berbagi peran. Ya. Tapi kan gini Pak Denny, kan ada tipe yang emang senang tampil gitu kan, humas. Ada juga yang dia memang senangnya di belakang. Kalau Pak Denny kan kalau saya lihat kan emang senangnya di belakang gitu loh. Nah itu emang gimana sih, memang lebih cocok orang yang jadi humas itu orang yang senang tampil atau lebih cocok yang seperti apa kalau menurut Pak Denny ini dari pengalaman? Ya kalau kita ngomong di humas, saya selalu bilang roles itu dibutuhkan di posisi mana saja. Ada depan, ada tengah, ada belakang. Ada orang di depan layar, ada orang di balik layar, ada orang mempersiapkan layar. Tahu nggak Bu Yeti orang yang mempersiapkan layar siapa? Mas Koko. Ya udah tahu jawabannya. Nah, orang di depan layar, mempersiapkan layar sama di balik layar. Nah, itu dimanapun penting dan dibutuhkan. Jadi kita perlu orang di depan layar, perlu orang mempersiapkan layar, perlu orang di balik layar. Itu memang iya. Dan itu teamwork. Teamwork, nggak bisa nggak teamwork. Dan akan kasihan kalau tiga-tiganya dikerjakan bareng. Dikerjakan oleh satu orang. Nah ini teamwork. Nah tinggal sekarang kita bicara ke minat dan bakat kan. Kita ngomong rules itu kan minat dan bakat. Kalau orang itu memang bakatnya di depan, ya sudah. Memang oke, dia di depan. Dan tidak ada masalah juga. Tetapi jangan sampai lupa yang di belakang siapa gitu. Jangan sampai semua di depan. Kalau semua di depan, nanti nggak ada yang pikirin di belakang. Juga kebalikannya. Jangan sampai semua di belakang. Nggak ada yang tampil. Nggak ada yang tampil, susah juga. Susah juga. Nah, itu hanya kita perlu berbagi peran dan dalam satu tim ya. Dalam satu tim. Yang sesuai passion-nya masing-masing ya. Iya, sebetulnya tidak saling mengalahkan. Dan tidak saling mendominasi. Sebetulnya itu aja. Nah, itu perlu kontrol sih sebetulnya dan kontrol itu biasanya dilakukan evaluasi terus sama tim. Oh, ini misalnya appearance-nya udah sering. Oke, kurangi gitu. Itu tim juga. Itu tidak salah, hanya coba kita berstrategi itu aja sih. Nah, Pak Denny, kalau menurut Pak Denny nih ya, ini opini pribadi gitu ya. Pak Denny itu kan ya seperti saya bilang tadi pernah di pengawasan, tapi kok terus tiba-tiba dia dicemplungin gitu jadi humas gitu ya. Itu kan hal yang sebetulnya agak mengagetkan. Pasti Pak Denny sendiri juga ya nggak setengah kaget aja gitu sih, nggak kaget-kaget banget gitu ya. Tetapi dengan pengayaan penugasan seperti itu Pak Denny gitu, itu menurut Pak Denny itu lebih berhasil atau kita ya spesifikasi aja gitu. Kita punya spesialisasi di sini, ya udah kita di sini terus. Atau pengayaan tugas supaya itu memperkaya kita di saat kita ditempatkan dimanapun kita bisa gitu. Menurut Pak Denny sendiri, opini pribadi ya. Menurut Pak Denny tentang diri Pak Denny sendiri. Ya kalau kita ngomong ekonomi, ya kita ngomong Adam Smith misalnya, itu kan perlu spesifikasi ya.
Tapi kan kita ngomong di birokrasi, kita ngomong sebagai pegawai ngeri sekali, bukan ngeri sekali ya, pegawai negeri sipil. PNS itu pegawai negeri sipil, bukan pegawai ngeri sekali. Itu memang seharusnya sih memang multi talented harusnya, atau multitasking. Karena kayak ibu-ibu nih di level manajerial kepala kantor, memang seharusnya yang idealnya ibu-ibu sudah tahu apapun tuh perben, P2, pabean, itu akan lebih mudah memanage sebetulnya. Tapi memang susah untuk membuat yang seperti itu. Karena tour of duty itu kan bicaranya sempit ya. Tahunnya itu nggak lama. Nah, sehingga menurut pendapat saya sih sebetulnya seharusnya bisa multitasking. Seharusnya ya. Memang kalau secara psikologi harusnya spesifikasi. Karena orang tidak bisa, RAM kita itu kan terbatas ya. Terus expertise kita itu juga tidak bisa semuanya. Kalau bahasa Jogja itu kan hangabei itu cuma satu untuk orang ningrat ya. Hangabei tahu nggak Bu Yeti? Nggak tahu. Hangabei itu kabeh-kabeh semuanya. Oh iya. Dari asal kata kabeh. Kabeh gitu. Kabeh, semuanya. Nah, dan itu tidak kepada sembarang orang kalau di tatanan masyarakat dulu. Nah, seharusnya memang multitasking, tetapi kalau secara psikis seharusnya itu bisa dispesifikasi. Sehingga karir path-nya itu jelas. Karir path-nya jelas. Jadi misalnya penyidik kita juga kurang kan sekarang. Terus auditor sekarang udah mulai dibikin menjadi spesifikasi karena saya lihat ada sertifikasinya dan segala macam. Penyidik juga iyalah kali karena ada sertifikasinya, ada brevetnya. Akhirnya Pak Denny ini. Humas belum. Akhirnya Pak Denny pertama Pak Denny auditor, kemudian Pak Denny P2. Pak Denny Humas, sekarang Pak Denny Atase. Ya. Nah, kebetulan walaupun kita bicara spesifikasi ya, untuk siklus intelijen, siklus audit, sama siklus komunikasi publik itu sama. Kalau dibaca atau dipelajari itu sama. Dari mulai ya sama lah dimanapun. Hampir seperti siklus manajemen, tetapi di tiga-tiganya itu ada analyzing. Di tiga-tiganya ada analyzing. Siklusnya hampir sama. Ya tetap POAK, ada perencanaan dan segala macam, tapi di tengahnya itu ada analyzing. Nah itu yang akhirnya membuat kita enjoy. Mau ngapain aja karena ada analisisnya. Malah Humas itu analisisnya lebih apa namanya? Lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Gitu, jadi lebih asik. Ya. Kalau Pak Denny penugasan yang paling asik pada saat di mana Pak Denny? Aku terus terang senang di Humas. Senang di Humas. Aku terus terang senang di Humas. Karena saya nggak ngerti ya apakah itu passion atau segala macam ya, tetapi ternyata menarik aja gitu. Saat kita ngomong mengenai pendapat orang, opini masyarakat, terus kita harus mengondisikan opini, terus mempropaganda, itu menarik menurut saya. Nah, Pak Denny, kan pengalaman kemarin tuh waktu di kantor pusat nih, saya mau tanya nih sama Pak Denny, menghadapi media. Nah, kan media itu kebanyakan mereka tuh selalu minta data, minta informasi dengan alasan keterbukaan publik kan seperti itu kan. Kadang-kadang kita kan dalam posisi yang sebenarnya itu tidak bisa kita share seluruhnya gitu. Mereka kan nggak mau tahu itu gimana tuh Pak Denny, kiat-kiatnya tuh menghadapi media-media yang seperti itu biasanya seperti apa? Iya, kalau gua sih sebetulnya yang pertama pasti memposisikan media itu sebagai teman ya, sehingga supaya kita jelas dulu positioning kita. Teman itu kalau sudah teman kan nanti kita bisa bicara jujur, kita bisa bicara apa adanya. Kalau sudah teman, nah itu dulu yang harus dikondisikan dan
memang ini nggak gampang. Karena kita ngomong media adalah teman, berarti kita melepaskan semua atribut kita. Karena ya kayak teman, kamu nggak usah pandang saya bea cukai, nggak usah pandang saya Kasubdit ataupun sebagai kepala kantor, tetapi teman. Ya Yeti adalah teman, Ardani adalah teman. Bukan ibu kepala kantor. Sehingga itu akan lebih enak. Itu yang memang harus dipupuk dulu sebelum kita ngomong ke technically ya. Kalau itu sudah dipupuk, baru kita bisa bicara jujur ke mereka. Sering kok dulu dari teman-teman aliansi itu juga ngomong yang nyerempet-nyerempet yang memang nggak boleh dibuka dan segala macam. Nah, untuk misalnya yang data-data dalam tanda petik misalnya tolerable, yang memang sebetulnya dibuka nggak apa-apa, walaupun nggak boleh dibuka. Kalau posisi kita udah teman, tahu kan? Ya. Sehingga kita bisa frankly speaking ke dia. Ini sebetulnya nggak boleh, tetapi nggak formal. Sekali waktu boleh, tetapi tolerable dan controllable. Kita pastikan itu buat apa. Ini bicara jujur ya, maksudnya ini sebetulnya ya sedikit-sedikit agak belok karena sebetulnya nggak boleh, tetapi karena teman dan kita nganggap data itu tolerable dan controllable, maka kita kasih sebagai teman, bukan sebagai kepala kantor. Nah, terus kalau misalnya ternyata nggak boleh dan kita harus ngomong undang-undang KIP, kan, keterbukaan informasi publik. Di undang-undang itu kan dibilang bahwa semuanya boleh, kecuali kan gitu ya. Ya, kita juga ngomongnya gitu, KB boleh, gampang, data semua boleh, kecuali kecuali ini. Nah, itu penyampaiannya juga memang harus sebagai teman. Nah, ini juga memang tidak semua orang bisa, saya yakin. Karena kan sekali lagi tadi masalah apa ya, saya given ya, orang bisa berteman cepat itu given. Iya. Orang bisa akrab cepat itu given, orang bisa percaya cepat itu given juga. Nah, itu yang harus dipupuk sehingga kalau ngomong dilarang ya kita gampang ngomong berdasarkan undang-undang KIP. Kalau sebagai teman, walaupun itu classified, tapi kita ngomong bahwa itu oke lah, ini tolerable, tetapi ini sebagai teman ya, kamu jangan kutip narasumber dan segala macam, itu bisa. Nah, paling itu, kalaupun eyel-eyelan, itu sudah nggak teman. Kalau sudah nggak teman, maka pendekatannya tidak teman. Pendekatannya adalah formal. Pendekatannya formal ya gampang, kita ada undang-undangnya. Based on undang-undang itu, maka ini nggak boleh classified. Itu sebetulnya yang dilakukan. Nah, tidak sedikit pula yang tadi menjadi teman, itu akan membantu kita. Teman-teman media itu senang kalau dikasih informasi. Itu saja. Maka itu teman-teman media yang benar ya, yang benar. Maka ya itu yang bisa kita kasih informasi. Dan sebanyak-banyaknya kita kasih informasi, maka dia akan senang sama kita. Saat kita bilang enggak, dia akan langsung, oh iya enggak apa-apa. Karena biasanya kita kasih, gitu. Tapi kalau biasanya enggak kita kasih, ya repot. Harus ada trust juga berarti kan? Ya memang harus sebagai ada teman. Trust. Ya. Harus ada trust. Nah, memupuk trust itu ya gampang-gampang susah kayak nyari pembantu ya. Nah, Pak Denny ini kan salah satu spokesperson lah ya, yang waktu di Bea Cukai ya, di jabatan terakhirnya termasuk salah satu spokesperson. Sebetulnya apa sih yang harus dipunyai seorang spokesperson? Selain kita berlindung di batasan bahwa ada yang classified yang tidak boleh kita ungkapkan. Nah, selain itu apa gitu yang harus dipunyai seorang spokesperson? Yang pertama sih prudent. Itu yang utama tuh. Yang utama prudent. Kadang-kadang slip of tongue itu masalah itu bermula dari slip of tongue yang sebetulnya nggak perlu, tetapi karena suasana dan segala macam kita terbawa suasana, akhirnya wis ngomongnya ngawur, akhirnya ada slip of tongue, timbul masalah baru. Sehingga kita harus prudent. Nah, prudent itu membutuhkan self
introspeksi diri, introspeksi diri kita harus kuat. Mhm. Jadi sembari ngomong, otak berpikir ini boleh nggak gitu. Maka saat kita ngomong itu, kita sambil berpikir, yang diajak ngomong siapa, sebelah saya siapa, tentang apa, ini boleh nggak. Kalau saya ngomong gini, nantinya akan jadi gini. Itu dilakukan pada saat yang bersamaan. Nah, saya yakin biasanya itu wanita bisa. Di saat yang bersamaan. Cuma saya nggak ngerti ya berpikirnya 2 langkah 3 langkah ke depan, saya nggak ngerti. Ya. Tetapi bersamaan mikirnya sambil goreng, gendong anak, menjawab SMS itu kan bisa. Jadi ibu itu memang luar biasa. Tapi tinggal tambahin kalau saya begini 2 langkah ke depan seperti apa. Nah, ini yang menjadi syarat utama spokesperson. Yang pertama prudent, yang kedua berpikir cepat di saat yang bersamaan. Beberapa dimensi. Itu di luar materi ya. Ya. Materi harus ngapal sendiri. Ya. Harus paham banget ya. Materi harus ngapal. Nah, materi itu untuk paham berpikir cepat tadi. Ya, memang nggak gampang sih. Ya. Memang nggak gampang. Ya self controlnya juga kadang-kadang, terutama kalau perempuan kali ya Pak ya, sudah bawaannya gitu. Ya. Tapi ada juga yang oke. Ya itu sebetulnya nggak mandang gender ya. Ya. Oh gitu ya. Nggak mandang perempuan lebih ini atau lelaki lebih ini nggak. Masing-masing punya ini sendiri-sendiri, individu. Soalnya ada yang bilang, saya pernah baca gitu, kalau perempuan jadi seorang spokesperson tuh biasanya dia lebih terbawa emosi gitu katanya sih. Ada yang pernah saya baca sih seperti itu. Berarti nggak benar tuh ya Pak ya? Nggak selalu begitu ya? Banyak juga perempuan tangguh kan. Yang kadang memang terbawa emosi, misalnya di rumah kita berantem sama pasangan, terus dibawa ke kantor. Sehingga, nah itu juga masalah kontrol emosi. Kontrol emosi tidak hanya perempuan, laki-laki sama. Ada yang problem dengan itu, perempuan juga ada, laki-laki juga ada. Tapi ada yang tidak ada problem dengan itu, sama juga. Ya. Tidak memilih gender harus perempuan atau enggak. Ya. Jadi Bu Ardhani nanti menjadi direktur komunikasi bisa. Amin. Ya. Saya bingung mau mengaminkan atau tidak ini. Bulan puasa ini diaminkan. Oh iya, doa baik lah ya. Yeti ada yang mau ditanyakan lagi? Sebenarnya masih main ke sini kapan? Kenapa? Main ke sini kapan? Ya kalau pandemi sudah selesai, Pak. Ya, kita berdoa. Ya, kan kita nggak bisa cuti lama-lama, Bu Yeti. Iya. Moga-moga sih pertengahan tahun ini ada kabar baik ya. Amin. Ini Lebaran juga nggak bisa pulang nih. Iya. Konon Agustus. Ini kan Lebaran Pak Denny pertama ya? Tahun kemarin belum kan? Tahun kemarin kan nggak pulang juga. Enggak, tahun kemarin kan masih belum ke Singapura kan? Belum. Masih di Jakarta. Nah, Pak Denny, mungkin pemirsa kita banyak yang anak-anak milenial juga nih Pak Denny. Ada pesan-pesan nggak Pak Denny buat anak-anak milenial? Nggak terbatas cuman masalah medsos ya, pesan-pesan aja. Ya. Terus mungkin kiat-kiatnya Pak Denny lah bisa sampai ada di posisi sekarang ini. Iya, ya kalau pesan sebetulnya kita nggak pengen minterin ya, teman-teman milenial lebih pinter sekarang. Tetapi yang pasti nggak ada bedanya sampai nanti beberapa tahun ke depan pasti adalah selalu belajar itu aja. Selalu belajar. Masalah belajarnya cepat atau lambat itu bisa dilatih. Tetapi jangan pernah merasa berpuas diri aja. Ya. Di saat kita ngobrol sama orang itu belajar. Ya, walaupun kelihatannya kita ngobrol enteng-entengan, tetapi harus ada yang kita rekam. Harus ada yang kita masukkan ke RAM kita sisihkan, nanti malam buka lagi. Ya. Dan itu bisa diulang-ulang. Nah, teman-teman di milenial, karena mungkin experience ya, generasi milenial itu kan generasi experience. Kadang-kala dia upload di tempat yang instagramable, terus dia bilang yang penting udah kesini. Habis itu lupa. Nah, saya berharap sih jangan lupa gitu. Misalnya dia sudah mengalami experience tertentu, ya jangan lupa, jangan terus ditinggal lagi gitu.
Dengan experience baru tetap aja yang dulu-dulu diingat sebagai pembelajaran. Nah, itu aja sebetulnya. Kalau sudah belajar, jangan lupakan yang dipelajari yang terlebih dahulu, yang sebelumnya. Nah, terus gitu aja. Nanti kan lama-lama terasah. Ya. Nah, masalah pengen jadi apa ya mengalir saja. Nah, itu Pak Denny yang tadi saya mau tanya juga tuh dari pertanyaan Bu Dani tadi. Pas saya sama Pak Denny ini masa mudanya bukan kecilnya, masa mudanya tuh tahu gitu ya. Pak Denny kan orang easy going banget, sepertinya tuh nggak ada arah, maksudnya mau mengalir aja seperti air gitu. Kan tiba-tiba di satu periode saya ngelihat Pak Denny tuh langsung melejit gitu kan, melesat. Itu juga mengalir juga. Nah itu di mana tuh Pak Denny? Titik baliknya tuh di mana gitu maksud saya? Saya merasakan sebetulnya mengalir aja gitu, nggak ada ini. Sebetulnya apa ya, nggak ada titik balik juga, mengalir aja, nggak ada yang membuat. Tapi pasti ada Pak Denny, nggak bisa kalau mengalir aja tuh nanti milenial bilang saya mengalir aja nih seperti Pak Denny. Tapi menurut saya pasti ada satu kelebihan. Kalau saya terus terang ya, yang penting berdoa itu doa yang baik-baik. Nah sehingga walaupun mengalir, alirannya kemana gitu kan? Gitu. Tetapi saya nggak merasakan saya harus gini gitu nggak, karena itu akan bikin stres. Jadi gini, kalau kita berdoa berharap X dan ternyata Tuhan ngasih Y, maka sebetulnya kita lebih berbahagia karena kita berarti mengikuti rencana Tuhan. Gitu ya. Ya kan gitu ya. Kita kadang berharap X nih, tetapi ternyata Y itu rencana Tuhan. Ya udah ikutin aja. Wong dia yang buat hidup. Nah, dinikmati gitu ya. Dinikmati setiap pekerjaannya gitu. Ya mau nggak mau dia yang buat hidup, dia yang ngatur kita jalani aja. Terus kalau tadi ngomong titik balik, menurut saya sih nggak ada. Ya ini aja, jalan aja. Tapi ya jangan lupa, saya memang akhirnya karena lama-lama tua ya, lama-lama tua, bumi ini udah tua, ya memang akhirnya doa yang penting. Ternyata doa ya dari kita sendiri, dari orang tua, dari teman-teman yang baik gitu. Dan yang teman-teman yang baik itu karena kita juga berbuat baik kan gitu. Jadi jatuhnya ke hukum kekekalan energi kalau kita mau ini ya. Aku nggak bicara karma loh, tetapi hukum kekekalan energi. Saat kita ngasih baik, akhirnya teman-teman ya berdoa baik. Makanya jangan lupa kalau ada orang ulang tahun itu yang penting kasih japri semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu. Amin. Itu doang. Gitu ya. Itu aja. Terus dia nanti pasti akan ngasih feedback yang sama. Doa yang sama saya panjang. Kita bilang amin. Gitu. Apalagi. Itu aja ya. Itu doang. Soalnya kita juga, ya emang benar kata Bu Yeti dulu, masa mudanya itu kan bareng, perasaannya sama-sama aja gitu ya. Tiba-tiba tuh ada yang melesat gitu kan. Jadi kita, enggak, saya juga sebenarnya rasanya biasa juga. Biasa juga ya. Ya sama aja ya. Sama aja, apa yang membedakan. Tapi mungkin ada mungkin di satu titik bahwa kita bisa kelihatan gitu Pak. Nggak mungkin kan kita tuh kelihatan sama semuanya terus tiba-tiba kita dicomot gitu, enggak. Itu pasti karena ada warna yang kita berikan gitu. Warna yang berbeda dengan lingkungan kita. Saya sih begitu Pak Denny. Ya, bisa jadi juga. Ya, intinya kan? ya kita punya itu aja yang penting. Ya benar, punya warna. Ya. Punya warna itu. Iya. Ya, tapi kan kadang-kala orang juga ya kalau punya warna nggak doa juga ya ngapain? Ya. Penting berdoa. Juga. Ini banyak ilmu yang nggak didapat di sekolah loh ini ya. Soalnya ilmunya ini tentang emosi, tentang obrolan campur lah, apa aja bisa diobrolin kan soalnya. Ya. Ya kalau saya bilang kan selalu paling ini bukan ke bangku sekolah ya sebetulnya. Ya, saya selalu menghargai universitas kehidupan itu yang paling penting.
Ya mungkin itu ditempa juga dari kita ngobrol dengan tukang becak dulu Ya. di pinggir jalan sama ya itu semua menempa. Ya. Sekolah Sehingga kalau kehidupannya nggak berteman, pernah selesai. kalau berteman jangan milih-milih. Saya personnya ke milenial itu. Yang penting kita bisa memfilter aja pada saat ngomong behavior. Tetapi jangan milih-milih ya siapapun teman. Ya. Ya. Iya. Ya. Oke Pak Denny, kayaknya udah banyak nih kita, meskipun kita masih pengen ngulik lebih banyak lagi gitu ya. Nanti kita buat Tapi- sesi kedua. Nah, terakhir nih. Ibu jangan bosan berteman sama saya ya. Oh iya, Oh nanti kita undang lagi Pak Denny. kita selalu mendapat yang baik-baik kok dari Pak Denny dari dulu hingga sekarang ya kan Bu Dani. Nah, Pak Denny ini kan sebetulnya adalah orang yang yang dulu ya pengen kita berdua ngobrol ya Bu Yeti ya. Ya. Ingat nggak Pak Denny? Oh iya. Ayo dong, Iya. siaran berdua gitu ya. Iya. Apa aja terserah kata dia. Apa aja terserah. Tapi kita nggak Iya. pede ya. Iya. Akhirnya kita pedenya ngundang Pak Denny aja gitu. Ya. Nah, Pak Denny, masukan untuk program ini dong, Pak Denny. Ya. Ya. Ini kan ibaratnya Nah. bayi baru lahir nih. Ini baru yang Nah, kedua. ini kan yang kedua ya, yang Ya. kedua. Ini kan di YouTube kan doang ya? Ya, nanti. Atau masuk di IG juga nggak? Iya, nanti Ya, di nanti. IG juga. Oh, kalau dari sisi appearance-nya, ya tadi cuma masalah. Aku sorry ngasih masukan di masalah tampilan ini tadi apa Ya. namanya? Sudah kita catat. Pak. Namanya, oh iya ini udah oke. Ya. Tinggal masalah coloring aja. Ya. Ini menjadi identity color. Ya. Terus nanti tinggal tingkatkan ke properti ya. Kalau sudah dapat modal, Ya. kalau sudah dimonetize, dapat modal, masuk ke properti. Ya. Itu nanti aja. Dan properti ini jangan sampai identity color-nya berubah. Ya. Saya nggak bisa jika ngomong mahalnya properti enggak, tetapi begitu ngomong ya semua ada oh iya di mana-mana. Oh iya, gitu. Nah, yang kedua ya untuk mencapai reach out yang tinggi ya promotion. Oh, Kalau promosi. nggak promotion memang agak susah. Hmm. Nah, promosi ada berbagai macam cara ya. Mau yang gretongan. Kalau gretongan sebetulnya tergantung effort kita ke network. Tapi ada juga yang berbayar. Itu banyak juga. Tapi jangan sampai beli follower ya. Ya. Nah, Tidak, Pak. Tidak, Pak. Jangan sampai beli follower. Emang kita senajis itu kan enggak ya? Ya. Nah, jangan sampai. Jadi obrolan ini sebetulnya obrolan buat orang-orang terdekat kita juga. Ya. Tetapi kalau ada yang bisa diambil manfaatnya, bisa buat orang banyak, itu bisa mendatangkan pahala kan. Ya. Nah, masukan saya cuma itu tadi. Masalah identity color-nya sama masalah promotion-nya. Oke. Ya, dan kalau masalah narasumber, kalau bisa juga nanti dari luar juga kan. Ya. Ya. Siap. Kedepannya Kita siapkan Ya. nanti di sana. Ya, semua deketin aja. Iya. Ya. Nah, juga nanti di materinya. Ya. Siap. Kalau mau nggak usah pakai seragam, keren. Itu fotonya udah nggak pakai seragam. Iya ya. Ini kan Tapi malah kalau kebalik-balik. kalau nggak pakai seragam tuh pakai baju apa? Maksudnya pakai baju Itu baju kayak di foto itu keren banget, cantik-cantik tuh. Oh, kirain baju Kementerian Keuangan biru. Nah, kayak di foto itu. Jadi saya nggak ngerti nanti apakah arahnya, oh iya ini mau kemana nih? Mau Ya. ke institusional atau ke personal? Ya. Kalau itu jangan tanggung, maksudnya Ya. udah fotonya Ya, nggak ya. pakai seragam, lambangnya bea cukai di atas. Karena ini perdananya untuk ini dulu, untuk Iya. kalangan Iya, iya. ini. Nggak Ya, apa-apa. ke depannya. Nah nanti bisa dilakukan tappingnya malam atau sore. Sekali lagi, kalau udah dapat modal monetize, bisa bikin kru untuk malam. Ya nggak? Ini krunya sementara masih anak PLI di Bengkulu maupun di unit masing-masing. Kalau mau bikin followernya banyak, ciptakan isu. Gitu ya. Isu yang masalah atau isu yang kabar? Banyak kan sekarang isu masalah. Tapi jangan kayak Aldi Taher kali ya. Anda sebut Ya. nama ya. Sebut nama. Isunya rame itu nanti. Ya, tapi tergantung sih. Tergantung pengen kita mau kemana. Ya, ya. Untuk Ya, anggap sementara aja ini ini. memang baru untuk kalangan kita sendiri, Pak Denny. Ya, Ya, nanti
nanti mungkin bisa merambah kalangan yang lain ya alhamdulillah gitu kan. Sementara tamu-tamunya masih dari BC sendiri gitu. Meskipun Pak Atase kan bukan BC tapi kan ya masih ada embel-embel BC-nya kan. Ya. Itu ada tulisannya, ada tulisan di belakangnya benderanya biar. Ini masih benderanya. Ya, itu benderanya masih bea cukai itu. BTW itu Pak Denny yang bukan isu, gosip yang itu Pak Denny yang Singapura dan Indonesia itu loh yang hubungan percintaan. Kayaknya udah tenggelam ya. Udah tenggelam. Udah nggak ngehits ya di Singapura. Sempat ngehit juga sih. Karena yang dari satu sisi di sini kan agak sedikit insis ya. Nah, ya tapi tenggelam juga ini. Akhirnya sudah tenggelam sekarang ya. Ya kalau gosip cinta itu kan nggak lama. Ya. Nggak lama. Makanya berdua ini kalau pengen bikin gosip supaya influencernya tinggi, followernya tinggi, bikin gosip cinta aja. Misalnya, Yeti ternyata naksir siapa, Mardhani selingkuh sama siapa. Ini gosip nggak lama, tetapi bisa nendang. Aduh. Tapi goodwill-nya bagaimana nih goodwill? Makanya saya bisa nendang tapi nggak bisa pulang ke rumah. akan memang kalau disuruh milih ya, kalau menurut saya nih, coba menurut saya mana yang mau dipilih oleh Oya, mau personal atau institusional? Menurut saya personal, karena institusional materinya terbatas dan followernya akan terbatas, cara ngobrolnya pun jadi kayak kamera ria kan gini. Nah, akan lebih enak kalau personal dan itu long lasting. Ya. Terus kalau punya kru sendiri udah oke nih, udah jadi. Siap. Yoi. Ya. Oke Pak Denny, terima kasih sekali masukannya sudah banyak banget, sudah bersedia hadir di acara kita, ya kan? Sudah mengcancel berapa agenda nih Pak Denny, katanya lagi sibuk banget nyiapin. Kalau ibu-ibu ini minta yang semuanya kita tinggalkan ya. Nah, itulah yang kita suka ya. Mudah-mudahan Pak Denny kita bisa ketemu lagi secara offline ya. Kita yang ke Singapura atau Pak Denny yang sudah balik ke Indonesia nih nanti kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita sempat jalan ke Singapura pada saat Pak Denny masih bertugas di sana ya Bu Yeti ya. Ya, betul. Kan? Nah, nanti mudah-mudahan ketemunya dalam suasana yang lebih baik lagi. Pandemi sudah selesai sehingga kita bisa lebih bebas lagi untuk ketemu, ngobrol, bisa lebih lama lagi, makan nggak cuma ber-8 tapi ber-12 orang juga bisa ya Pak ya. Iya kan? Gitu. Tinggal tunggu undangan Pak Denny aja. Berdua mah gampang banget. Terus kita tunggu dengan Pak Denny. Disuguhin itu Bu Dani band basement ya dengan kan? lagu yang sudah bukan lagu ungu lagi. Iya. Tetap ungu gitu, tapi bukan religius gitu kali. Kan generasinya generasi ungu. Kan musik adalah bahasa universal. Iya, bahasa universal. Iya, kata Pak Denny tadi. Baik Pak Denny, terima kasih dan penonton semuanya. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Jangan lupa tetap saksikan program obrolan online Yeti Ardhani. Apa aja diobrolin. Pak Denny, ininya dong. Pak Denny belum pakai. Nah, coba kita foto dulu ya. Foto dulu dong. Foto 3, 2, 1 aja ya. Kasih aba-aba ya. Ya. 3, 2, 1. Oh ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Thank you, Bu Yeti. Ya, sehat-sehat ya Pak Denny. Sehat-sehat Pak Denny. Kru, thank you, kru. Oh ya. Thank you. Semoga sukses. Ya, amin. Izin ya, end meeting ya. Ya. Yo.